Halo semua, bertemu lagi. Kita akan melakukan pendakian lagi kali ini ke Putuk Lesung di kaki Gunung Arjuno. Dan sekarang kita lagi di meeting point, ada di Domar di daerah Singosari lebih tepatnya. Habis ini kita akan berangkat ke base camp. Habis maghrib lah kita tunggu sholat dulu. Nah rencananya di malam kita akan nge-camp di Putuk Lesung. Paginya kita akan eksplor ke Putuk Lembu sama Putuk Elang. Jadi kita di pendakian kali ini kalau memang mujur kita dapat 3 puncak nanti. Putuk Lesung, Putuk Elang, dan Putuk Lembu. Gimana perjalanannya? Let's go, kita ikuti. So, ya, lagi dan lagi teman-teman. Ini kalau kita mempercayakan navigasi ke Guntur, kita nyasar nih. Kita nggak tahu nih kanan kiri udah sawah-sawah nih, dan hampir tidak ada rumah warga ya, cuma ini doang. Jadi ini kita ngelewatin bener-bener sawah, nggak ada perkampungan sama sekali. Kondisi habis maghrib banget nih. Ya kita lihat aja ini nanti kita nyampe jam berapa. Guntur, Guntur. Navigator top memang keren. Akhirnya kami sampai juga di pintu pendakian lama. Dari sini motor masih bisa masuk sampai ke base camp, bahkan sampai ke pos 1. Oke, kita udah mulai memasuki jalanan yang sepi ini menuju ke base camp ya. Pos 1. Karena sepi banget cuy. Di tempat ini juga dulunya dijadikan base camp, tapi sekarang sudah dikosongkan entah kenapa dan hanya menyisakan gapura besar tak berpenghuni. Karena sudah terlalu malam, akhirnya kita lanjut dan tidak mau berlama-lama di situ. Nggak tahu kenapa, rasanya pengen cepet-cepet sampai ke pos 1. Mungkin karena dingin, bukan karena kuntilanak dong. Eits, mulutnya. Kita lanjut teman-teman. Gunung Arjuno via Purwosari ini emang kenal dengan jalur mistis. Gak salah emang, karena di awal kita masuk aja udah kayak gini treknya. Nggak sampai 10 menit kita sudah sampai di pos 1 Ontobugo. Di sini disebut juga pos parkiran. Kami memutuskan untuk bersantai dulu, sekedar mencicipi seduhan kopi hitam khas Gunung Arjuno. Sekarang jam 7:30 kurang 5. Kita sampai di pos 1. Tadi perjalanan sempat nyasar karena seperti biasa navigatornya adalah Guntur. Kita di pos 1 ini parkir ya. Parkirnya di pos 1. Kita ngopi-ngopi dulu, sebat-sebat dulu karena perjalanan estimasi sampai ke pos 2 Tampono berapa lama Mas? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Oke, kurang lebih sejam. Tapi kita habis ini mau ke apa Gun? Ontobugo. Ada musola di situ Mas ya? Ada. Nah, kita mau sholat isya di situ dulu, habis itu kita trek. Ya. Kita lagi perjalanan ke pos 1. Tadi kita di parkiran, kita mau ke pos 1 Ontobugo untuk sholat isya dulu karena sekarang udah hampir jam 8 sebelum kita melakukan pendakian. Alhamdulillahnya adalah di pendakian kita kali ini ke Putuk Lesung tidak ada pendaki yang ngecamp di sana, jadi kayaknya sih cuman kita aja. Perjalanan sambil disenterin sungguh nggak nyaman ya bersama Pak Dadan. Mana Pak Dadan? Nah ini, aduh, ada Guntur, Iya. sama adiknya Pak Dadan, Member member baru namanya Pepeng. Oke, kita sudah nyampe di pos 1 Ontobugo. Gerbang menuju Goa Ontobugo sudah di depan kami. Suasana sepi dan kami harus masuk untuk sholat di musola bawah. Untungnya sih berempat. Kalau sendirian, paling saya pilih sholat di atas motor aja. Dan di sini teman-teman tercium kuat sekali aroma dupa ya, karena memang di Ontobugo ini sering dijadikan ritual ya oleh orang-orang. Karena di sini kondisi itu sangat gelap, jadi saya nggak bisa eksplor lebih.
Itu tuh ada patung naga tuh di situ. Tapi di kamera nggak kelihatan kayaknya. Nah, kita nanti ke sana ya. Tapi kita mau sholat dulu aja. Itu udah mau sholat. Kita akan sholat di situ. Di situ ada apa, Pak? Situ apa, Pak? Oh, itu tempat orang berdoa. Ada makam. Oh, ada makam. Oke, kita jalankan ritualnya dulu. Ritualnya dulu. Kita jalankan sholat dulu. Habis itu nanti kita explore sedikit ke daerah sini. Jadi teman-teman, kalau di Ontobugo sini karena emang Arjuno via via Purwosari ini tempat banyak orang melakukan ritual. Jadi kita di sini pun mencium kuat sekali aroma dupa. Bukan ganggu sih lebih tepatnya aromanya, cuman nyengat sekali. Kalau sampai mengganggu penciuman sih harusnya enggak. Cuman kalau untuk orang-orang yang mungkin punya rasa takut, kayaknya akan langsung merinding sih. Dan untungnya saya pribadi tergolong orang-orang seperti itu. Saya cukup merinding sih sebenarnya. Tapi semoga nggak ada apa-apa ya. Nah, pertanda apa ini? Kami mau sholat tiba-tiba ada ular. Kita mau sholat tiba-tiba ada ular. Cuy, ada yang tahu ini ular apa? Masuk ke musola, teman-teman. Saat akan wudhu, tiba-tiba kami bertemu dengan ular yang sepertinya antara ular weling atau ular welang. Apapun itu, keduanya sama-sama berbisa dan kami memilih untuk mengusir saja daripada membunuhnya. Beres sholat, kami sedikit eksplor ke tempat yang sempat membuat saya penasaran, yaitu Goa Ontobugo, yang memang sering dijadikan tempat berdoa oleh beberapa orang. Di sini terdapat makam. Lalu kami lanjut eksplor ke monumen patung naga Ontobugo atau Antaboga. Konon, Antaboga adalah ayah dari Dewi Nagagini, istri dari Bima Pandawa V, yang memang bertapa di goa yang tadi itu. Antaboga adalah salah satu makhluk mitologi di dunia pewayangan yang menghuni underworld, bertapa dan menopang alam semesta di mahkotanya, dan konon mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati. Sebelum melakukan pendakian, kita doa terlebih dahulu biar diberi kelancaran, diberi keselamatan. Kita berangkat berempat, naik berempat, turun berempat, jangan sampai berkurang apalagi nambah. Berdoa, dipersilakan. Jam 9 kita mulai trek dari pos 1 parkiran menuju pos 2 Tampuono. Perjalanan kami dimulai dengan was-was. Setelah bertemu ular tadi, kami jadi agak ciut. Kata orang parkiran, mending dibatalin aja deh daripada kejadian aneh-aneh. Tapi masa gitu aja takut? Ya takut lah. Cuman akhirnya kami membulatkan tekad untuk berangkat. Berbekal doa dan sok berani, kami melanjutkan perjalanan dengan penuh kehati-hatian. Malam itu bulan hampir berbentuk sempurna, sedikit membantu penerangan kami yang lebih mirip seperti lilin deh kayaknya daripada headlamp. Kita ngeres karena kami adalah pendaki lelet bento, pendaki lelet bentar-bentar foto. Kalau kita lagi nggak foto ya, kita lagi ngeres karena ini treknya tidak ada bonus, dihajar nanjak dari pos 1 tadi. Mantap. Sampai di satu titik kita memutuskan untuk lewat jalan Trabasan aja. Nah, kalau jalan aslinya itu mengikuti paving ke arah sana. Oke, ke arah sana. Itu jadi nanti melipirnya ke sana ya, terus belok sana. Nah, kita nanti langsung potong kompas lewat sini. Serut begitu. Harus ada bunyinya. Serut gitu. Ini lumayan ini. Sampai. Kita hampir sampai ya? Oke. Kita udah mau sampai di ujung tebing. Masih harus nanjak lagi.
medannya berbatu dan wow, jagung. Let's go. Sudah berkali-kali mendaki, tapi saya masih percaya aja sama omongan udah mau nyampe. Alah, masih jauh ternyata. Guntur sialan. Dan di sini parahnya adalah Guntur salah ambil jalan. Lagi-lagi kita nyasar nih. Tapi untungnya nggak jauh ya, cuman sedikit melenceng aja dari trek yang sebenarnya. Guntur, kamu ku maafkan. Saya curiga sebenarnya Guntur ini ayam. Karena kalau gelap tuh banyak nyasarnya, kayak Rabun Senja gitu. Dulu di pendakian Gunung Tanggung kami juga nyasar tuh. Itu belum mendaki loh, itu baru mau menuju base camp. Cuman Guntur ini adalah salah satu teman saya yang paling sabar. Dia baik. Mari berdoa supaya tahun ini dia bisa menikah. Amin. Kita harusnya udah sampai di ujung dari Trabasan, tapi ternyata Guntur lagi-lagi sebagai navigator salah mengambil jalan. Jadi kita agak melenceng dari trek. Tapi harusnya ini masih bisa kelihatan untuk warung yang sedang kita tuju untuk istirahat sejenak sebelum nyampe di pos 2 Tambun. Oke, kita lanjut habis ini. Oke. Kita sampai di petilasan Batu Kursi. Ini petilasan Batu Kursi. Kenapa dinamakan Batu Kursi? Karena batu ini mirip seperti kursi. Nah ini ada batu di atasnya. Saya lupa tepatnya penjelasan tentang batu kursi ini. Daripada saya salah, mending kalian googling sendiri aja deh. Yang jelas, di sini juga sering dijadikan tempat berdoa oleh sebagian orang. Terlihat dari banyaknya dupa dan sesajen di situ. Oke teman-teman, kita lagi ngeres di warung sebelahnya Watu Tulis. Jadi begini teman-teman, ini pendakian kali ini spesial sekali karena sepertinya ini akan menjadi pendakian yang sangat berkesan karena teman saya ini namanya Pak Dadan harus meninggalkan negara kita. Dia akan ke Australia karena dideportasi ya dia. Karena sebenarnya Pak Dadan ini suku Aborigin ya. Jadi dia dideportasi ke Australia karena ketahuan membawa putau 4 kilo kemarin. Ya segitu aja, habis ini kita akan langsung lanjut trek tapi kita sebat dulu. Nah, kita kembali jalan teman-teman. Kita break terlalu lama Dan ini vegetasi udah mulai kebuka, tapi jalanan lanjut terus. Ya, seperti yang saya bilang, ini adalah pendakian yang akan sangat berkesan bagi saya dan Pak Dadan, dan mungkin juga Guntur. Jadi sebelum Pak Dadan terbang ke Australia, dia pengen banget tuh mendaki Gunung Arjuna. Cuman karena sekarang kondisinya Gunung Arjuna lagi tutup, jadi Putuk Lesung lah yang jadi tujuan kita. Pak Dadan agak kecewa sih, cuman ya gimana lagi, kita cuma bisa ngikutin aturan aja. sumpah ini kayak kita nggak selesai jalan. Kita mau ngeluh capek nggak boleh. Seingat saya nggak sejauh ini, lupa mungkin ya. Kita mau sampai di tanjakan Naruto. Wah ini kita sampai di tanjakan Naruto. Yuk, nih ada ritual yang harus dikerjakan yaitu lari di tanjakan Naruto. Peserta kali ini adalah Bung Pepeng dan juga kakak kandungnya Bung Dadan. Nah ini treknya. Lurus tok kan ya? Yap. Tangannya di belakang ya. 1, 2, 3. Yuk. Ya nggak kelihatan lagi. Masih terus berlari sih. Kalau kamera nggak kelihatan. Oke, sekarang peserta kedua Pak Dadan. Mau aja dikerjain. Tolol. Si tolol. Ayo kita jalan. Sebenarnya tidak ada ritual-ritual seperti itu. Bentar lagi kita nyampe pos 2 Tambono. Semangat teman-teman. Ini jenenge lesnya Naruto kayaknya. Kita
Kita sampai di pos 2 Tambuwano. Ini warung andalan kami, Pak Karnadi. Kita mau istirahat dulu sebentar di sini. Semoga besok pagi Pak Karnadi buka ya. Nah, kalau ke sini kita jalan menuju ke Sendang Dewi Kunti, pos mata air. Kita mau pikir-pikir dulu untuk ke sana. Tapi yang jelas nyampe pos 2 Tambuwano. Kita ngeres dulu sebentar. Nanti jalan kita ke arah sini. Kita tadi sudah beristirahat. Kita tidak ngambil air ke Sendang karena terlalu malam dan kita pengen langsung bangun tenda aja. Kita akan langsung lanjut ke Putuk Lesung dari pos 2 Tambuwano. Let's go. Trek di sini lebih ke ini ya, akar-akar dan bebatuan, jadi harus ekstra hati-hati. Cuman harusnya dari pos 2 Tambuwano ini ke Putuk Lesung tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin sekitar 10-15 menit aja. Semoga aman dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Treknya lumayan teman-teman. Yuk. Kali kedua saya kesini tetap tidak berubah. Ini adalah salah satu spot trek yang saya sukai di Putuk Lesung. Karena view-nya kalau lagi cerah, lagi bagus, nggak lagi malam kayak gini, itu kayak di film-film. Bener-bener hutan dengan batu dan akar yang gede-gede. Oke teman-teman, kita sudah ada di persimpangan. Puncak Gunung Arjuno, Candi Sepilar lurus, air terjun Gumandar dan Putuk Lesung ke arah kanan. Ini jalan ke Arjuno, puncak Arjuno. Nih, kita ke Putuk Lesung lewat sini. Oke, kita ambil kanan untuk menuju ke Putuk Lesung. Vegetasi masih rapat dan treknya cukup jelas ya. Hanya saja bekas hujan, jadi tanah jadi agak lembab. Semoga nanti di tempat camp nggak becek. Di spot ini sebenarnya saya beberapa kali mendengar suara perempuan memanggil nama saya dari atas. Agak geter juga sih awalnya, cuman saya selalu berpikir positif. Bisa jadi itu kuntilanak. Finally, kita sampai di puncak Putuk Lesung. Kita akan mencari tempat camp dulu. Puncaknya, ini biasanya di sini biasanya ada plakat Putuk Lesung biasanya. Kita akan cari tempat camp di bawah. Dan benar, kami sendirian di sini. Dan tidak ada orang sama sekali. Oke, kita mau diriin tenda dulu. Let's go. Meskipun awalnya ngeri karena hanya ada tenda kami di sini, rasa takut itu mulai terkalahkan dengan perasaan senang karena kami menikmati perjalanan. Kami menikmati kebersamaan satu sama lain. Bisa dibilang ini adalah salah satu pendakian yang paling seru yang kami jalani. Orang-orangnya kompak, kompak lucunya, kompak ngeluhnya, kompak lah pokoknya. Pemasangan tenda selesai, lalu kami makan malam dan lanjut ngobrol. Sampai-sampai nggak terasa sudah jam 2:30 pagi dan kami harus segera tidur. Perjalanan besok siap menanti. Matahari kalah beradu kuat dengan awan mendung pagi itu. Hanya muncul sebentar lalu kembali hilang ditelan tebalnya awan dan kabut. Kami jadi malas beraktivitas.
tapi jeratan sleeping bag masih kalah kuat dibanding dengan rasa ingin berak di pagi hari. Saya pun mencari spot nyaman untuk mengeluarkan sebongkah emas lembek di ketinggian ini. Kenapa jadi bahas tai sih? Di tengah kabut, saya masih sempat mengucap syukur. Bersyukur karena saya masih diberi kesempatan sekali lagi ke tempat cantik ini. Tuhan sungguh luar biasa dengan semua teka-teki kehidupannya. Terima kasih banyak Tuhan. Selamat pagi. Kita tadi sudah bangun di subuh ya. Semalam tuh tidur sekitar jam 2:30 ya. Belum bisa tidur lagi sampai habis subuh. Ya ini adalah suasana pagi di Lesung. Guntur masih pakai hammock. Pak Dadan masih tidur dengan adenya. Semoga eksplorasi kita ke Putuk Lembu dan Putuk Elang hari ini lancar. Tidak ada cuaca yang mengganggu. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 8:30. Jadi di pendakian kali ini kita berangkat berempat, tapi sebenarnya kita janjian sama salah satu teman, nggak salah satu sih, 3 teman lagi yang akan menyusul ke sini pagi ini. Cuman di tempat mereka pagi tadi hujan deras, jadi nggak bisa langsung ke sini. Tadi sekitar jam 7:30 mereka ngabarin kalau sudah perjalanan ke sini. Siapa dia? Kita tunggu aja. Pagi ini kita mau sarapan dulu, habis itu mau packing. Rencananya setelah packing, kita taruh semua barang-barang kita di pos 2 Tampuono, baru kita explore ke Putuk Lembu sama Putuk Elang. Kalau jadi, tapi ya masih nggak tahu ya, nunggu situasi dulu. Pagi ini kita sarapan, nggak masak tapi ya bekal dari istrinya Pak Dadan. Sama seperti di Putak. Pas kita ke Putak kemarin, yang masakin istri Pak Dadan. Emang istrinya Pak Dadan ini? Hush. Yang spesial di pendakian kali ini adalah di tahun ini kayaknya ya. Ini pendakian terakhir saya sama Pak Dadan kayaknya. Kita mendaki lagi. Ya, kita harapannya sih bisa mendaki lagi ya suatu saat nanti bareng sama Pak Dadan ketika Pak Dadan balik ke Indonesia. Dia mau ke kampung halaman ya. Kakeknya kan aborigin ya. Ini dia mau ke Australia. Pak, ini kebetulan di kolom komentar ada yang nanya nih Pak. Kira-kira berapa lama Pak di sana Pak? 6 tahun. Ya, Pak Dadan akan di Australia sekitar 6 tahun. Tapi nanti dia akan balik ke Indonesia setiap seminggu sekali. Miskin di tiket. Lalu mungkin akhir tahun ya, tiap akhir tahun kayak balik. Insya Allah buat naik ke gunung-gunung di Nih, kalau misalkan Anda nih dari Australia balik ke Indonesia, kemudian kita agendakan untuk muncak nih, gunung apa yang mau dinaikin? Arjuno dengan tim yang sama. Arjuno dengan tim yang sama, mantap. Karena kita sudah 4 orang sudah di sini. Oh, Kita tinggal sedikit lagi buat sampai di puncak. mantap. Semoga terrealisasi. Nih sekarang kita nanya ke adiknya Pak Dadan ya. Bagaimana perasaan adiknya melihat kakak mau pergi jauh, mau go far? Biasa aja. Udah pernah. Biasa aja. Oh sudah pernah ya. Nothing spesial. Tim spesial. Pak Dadan dulu terakhir ke Australia tahun berapa Pak? 2018. Balik 2020. Oke, pernah 2 tahun di Australia. Ya. Terus balik ke Indonesia, terus sekarang mau ke Australia lagi. Insya Allah. Beres sarapan, saya dan Pak Dadan ngopi di depan tenda sambil duduk di kursi lipat yang saya beli dengan harga yang agak kemahalan. Sialan emang. Dan di sini rombongan yang kami tunggu akhirnya sampai juga. Mereka adalah Mas Otus, Mas Boni, dan Mbak Adel. Mas Otus ini, kalau kalian ingat, dia adalah rekan pendakian saya di Putuk Lesung yang pertama. Penguasa Putuk Lesung lah bisa dibilang. Karena dia ke Putuk Lesung ini tiap weekend. Jadi kondisi Putuk Lesung sekarang full kabut tembok. Terus kita mau lanjut ke Putuk Elang karena kalau ke Putuk Lembu kayaknya sama akan dapat tembok. Jadi kita memutuskan untuk ke Putuk Elang. Kondisi sekarang udah jam 11 kurang. Semoga tidak kena hujan di jalan. Ini tadi Mas Otus sudah datang sama Mas Boni dan Mbak Adel. Seperti biasa Mas Otus ditemani sama bodyguard, yaitu 2 anjing, Iku sama Cherry.
Ada sedikit perubahan rencana, kami berangkat ke Putuk Elang saja tanpa ke Putuk Lembu. Barang-barang kami akhirnya ditinggal di tenda karena warung Pak Nadi di pos 2 Tampuono tutup menurut info dari Mas Otus. Di sini Mas Otus double job menjadi pendaki sekaligus guide. Beliau menjelaskan mengapa lokasi ini disebut Putuk Lesung dan menunjukkan kepada Pak Dadan sejarah di balik itu semua. Karena udah tiap weekend kesini, ya wajar kalau beliau tahu semuanya. Kalau kalian mau tahu cerita selengkapnya, silakan nonton video saya di pendakian pertama Putuk Lesung. Cek kanan atas ya. Oh ya, ternyata di pendakian kali ini Mas Otus mengajak satu teman lagi bernama Mas Rosi. Nah, Mas Rosi ini ternyata rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Orangnya baik dan bawa kopi yang enak banget. Itu yang saya ingat. Putuk Elang ke sana. Sambil kita nunggu teman-teman, nunggu Pak Dadan lagi dicuci otak sama Mas Otus. harus kita notice. Bagaimana Pak Dadan tanggapannya setelah dijelaskan sama Mas Otus? Penjelasannya Mas Otus sangat sains sekali dan bisa diterima karena dari beberapa yang sudah dijelaskan itu relate sama pelajaran sejarah kita dulu. Ya. Ada beberapa part yang mungkin tidak sedetail Mas Otus ya. Ya, Mas Otus jauh lebih detail. Ya. Sebenarnya Mas Otus itu guru sejarah, Pak. Vegetasi terbuka dengan kabut tebal menyambut perjalanan kami menuju Putuk Elang. Naik turun lereng tebing, trek berbatu, dan view cantik pegunungan kami susuri. Jujur, ini memanjakan mata banget. Salah satu trek gunung yang sangat menyenangkan. Ini dapat. Ya. Berharap apa? Putuk Elang. Putuk artinya bukit, elang artinya ya burung elang. Jadi di puncak Putuk Elang itu kalau beruntung kita akan menjumpai banyak sekali elang terbang. Bahkan dulu sebelum dinamakan Putuk Elang, warga sekitar menamainya dengan tai elang, yang berarti di kawasan itu banyak sekali kotoran elang. Karena memang banyak elang yang singgah bahkan membuat sarang di situ. Perjalanan ke Putuk Elang gokil sih. View-nya cakep, treknya oke. Ini salah satu trek gunung yang mengingatkan saya seperti di Kerikilan Gunung Putak, lewat pinggir jurang, tebing. Keren sih ini. Ini tebing, jurang. Kita sudah mau sampai di Putuk Elang karena kita sudah mau memasuki gerbang. Putuk Elang 1.500 mdpl, donasi 5.000. Jujur saya nggak tahu ini donasinya di mana. Kita jalan dulu aja. Batu-batu, gokil. Sampai. Itu baru asalnya kayak gitu. Wah gokil. Ternyata kita sudah sampai di puncak Putuk Elang dan di sini ada mobil cuy. Gimana lewatnya ini? Ternyata di prank. Itu hanya campground dengan shelter untuk orang piknik. Di situ juga ada plakat untuk foto. Puncaknya masih di atas lagi di ketinggian 1.500 mdpl. Kami harus naik beberapa meter lagi untuk mencapai puncaknya. Finally, kita sudah sampai di puncak Putuk Elang. Keren banget. Kami berniat habiskan waktu siang di sini karena vibe-nya luar biasa menenangkan. Ya, meskipun kabut dan agak mendung sih. Sorry, bukan agak, beneran mendung dan ini yang terjadi. Halo teman-teman. Kita tadi ngobrol di puncak Elang, tiba-tiba hujan. Kaput. Akhirnya kita pakai Jas hujan. kostum Teletubbies. Nah, kebetulan saya ke bagian Dipsy ya. Ini teman-teman udah pakai raincoat. Anjay, raincoat. Kita terpaksa turun karena sudah mulai hujan. Semoga tidak sampai bawah hujannya.
Waktu turun kami bertemu dengan 2 mobil yang tadi. Ternyata mereka masuknya lewat atas, gak tahu dari mana. Dan mereka mau pulang tapi harus menaklukkan tanjakan ngeri ini. Sampai mundur cuy, gak mudah emang. Hingga percobaan yang kesekian, akhirnya mereka berhasil. Kami tadi nyasar karena ngikutin jalan air, turun dari Putuk Elang. Akhirnya kami ditinggal rombongan. Ini saya cuma berdua sama Mas Rosi. Tapi untungnya hujan udah reda, jadi nggak terlalu menyulitkan. Sampai ketemu di Putuk Lesung. So guys, kita barusan packing. Sekarang jam 14.35 ya, 14.35, setengah 3. Kita baru beres packing bareng teman-teman, dibantuin alhamdulillah. Ada Mas Autus, Mas Boni, Mbak Adel sama Mas Rosi ikut ngebantuin. Jadi selesai lebih cepet karena ini jujur kondisi nggak memungkinkan untuk kita stay lama-lama di sini karena hujan dan kabut mulai tebal. Kayaknya nih arah hujannya mulai kesini. Jadi secepat mungkin kita harus segera turun. Tapi kita mungkin nggak akan langsung turun. Nah, kita akan ngepost ke shelter dulu, shelter di Putuk Lesung. Atau kita nanti stay dulu di pos 2 Tampuon untuk ngambil air. Kita masih belum tahu. Semoga nanti perjalanan turunnya juga lancar dan tidak ada menemui kendala. Kita lalui hujan ini dengan pelan-pelan aja. Let's go, kita ke shelter dulu. Yuk. Di shelter, hujan turun gede banget. Kabut tebal udah gak ketolong. Nah, ini hujan udah mulai berhenti. Kami harus siap-siap turun sebelum hujan kembali deras. Akhirnya kami turun bersama dengan 3 pendaki lain yang kami temui. Cewek-cewek semua asal Gempol Pasuruan. Gak tahu kenapa pendakian kali ini seru banget, menyenangkan dan berkesan banget. Mungkin karena rame-rame kali ya, atau mungkin karena orang-orangnya asik semua, gak tahu lah ya. Saya yakin Pak Dadan juga gak akan menyesal meskipun gak jadi muncak ke Arjuno. Semoga keyakinan saya benar. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Subscribe dan share video ini ya, semoga berkenan. Untuk teman-teman pendakian saya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di ketinggian selanjutnya. Saya Daniel, undur diri.